Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran matematika untuk materi aritmetika sosial, tetapi submaterinya yang berbeda. Pada hari ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan diskon. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan besar dan presentasi bunga tunggal serta diskon dalam kegiatan ekonomi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan membahas tentang bunga tunggal dan diskon. Yang pertama kita bahas adalah bunga tunggal dulu. Nah, bunga tunggal adalah bunga tabungan atau pinjaman yang dinyatakan dalam persen dengan jangka waktu 1 tahun. Biasanya bunga tunggal pada bank dihitung berdasarkan modalnya saja. Nah, bunga yang kita maksud di sini adalah bunga yang diberikan oleh bank. Bukan bunga hidup ya, yang seperti kita lihat yang ada di taman, bukan seperti itu. Nah, untuk bunga tunggal ini biasa kita temukan pada saat kita menabung. Jadi, awalnya kita menabung sekian, pasti dalam jangka waktu tertentu tabungannya kita akan bertambah. Nah, tambahan dari modalnya itu dengan tabungan kita pada akhirnya itu adalah bunganya. Jadi disitulah yang dimaksud dengan bunga. Jadi penambahan ya. Jadi ada tambahan nantinya akan kita terima. Nah, kita misalkan M itu adalah modal awal atau uang yang ditabung atau yang dipinjam. Jadi uang yang pertama kita tabung ya. B itu adalah besar bunga, tetapi dia dalam bentuk rupiah. Dan B persen adalah suku bunga per tahun atau presentasi bunga. Maka dapat dituliskan rumusnya. Di sini ada bunga. Bunga itu bisa dalam waktu 1 tahun, boleh juga waktu per bulan, ataupun waktu N tahun. Kita tidak ketahui bahwa berapa tahun kita menabung. Nah, di sini kalau dia bunga selama 1 tahun, jika bunganya itu hanya 1 tahun, maka rumusnya itu adalah B persen dikalikan dengan M. Jadi suku bunga per tahunnya itu kita kalikan dengan modal apabila bunganya itu hanya selama 1 tahun. Selanjutnya bunga selama N bulan. Rumusnya N per 12 dikali B persen dikali dengan M. N itu adalah banyaknya bulan, terserah 10 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Nah, kenapa dibagi dengan 12? Karena setahun itu ada 12 bulan. B persen adalah suku bunga per tahun dan M adalah modal. Selanjutnya bunga N tahun. Bunga N tahun ini adalah bunga yang kita dapatkan setelah kita menabung 2, 3, 4 dan seterusnya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan seterusnya. Jadi rumusnya menjadi N dikali B persen dikalikan dengan M. Jadi banyaknya tahun ya. Kalau dia dalam bentuk bulan, maka kita menggunakan bunga selama N bulan. Kalau kita menggunakan bunga selama N tahun, maka rumusnya juga dia berbeda. Tidak perlu dibagi lagi dengan 12 kalau untuk bunga selama N tahun. Karena dia sudah dalam bentuk tahun, bukan lagi dalam bentuk bulan. Paham ya? Selanjutnya besar tabungan. Nah, besar tabungan kita pada akhirnya itu dapat kita hitung dengan, atau tabungan itu kita simbolkan dengan TA, itu sama dengan modal ditambahkan dengan bunganya. Jadi itulah besar tabungan kita ya. Jadi modal itu kita tambahkan dengan bunganya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Di sini, Fitri menabung uang di bank sebesar Rp200.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Berapa jumlah uang Fitri setelah menabung selama 10 bulan? Jadi di sini Fitri menabung di bank sebesar Rp200.000. Suku bunganya 18% per tahun. Nah, setelah dia menabung selama 10 bulan. Jadi modal awalnya itu ada Rp200.000. Suku bunga per tahun atau presentasi bunga itu adalah 18%. Dan lama menabung atau N, karena ini pakai bulan jadi N-nya itu adalah 10 bulan. Ingat ya, karena di sini kita membahas tentang menabungnya selama 10 bulan dalam satuan bulan, maka kita harus menggunakan rumus bunga selama N bulan. Nah, ini ya, bunga N bulan
sama dengan N per 12 dikalikan dengan B persen dikalikan dengan M atau modal. Nah, sekarang N bulannya itu adalah 10 bulan. Maka kita tuliskan 10 per 12 dikalikan dengan 18% kali 200.000 rupiah. Nah, di sini 18% ini bisa kita ubah menjadi 18 per 100. Jadi kita tuliskan kembali 10 dikali 12 dikali 10 per 12 dikali 18 per 100 dikalikan dengan 200.000. Pasti kalian kebingungan ya untuk menghitung seperti ini. Nah, caranya. Nah, di sini ada 0, 2 pada angka 100. Nah, di sini kan yang menjadi pembilangnya adalah 10, 18, dan 200.000. Sementara yang menjadi penyebutnya adalah 12 dan 100. Nah, di sini ada 2 nol ya di angka 100 yang di bawah 18 per 100. Nah, untuk memudahkan kita menghitung, kita matikan angka nolnya. Di sini di angka 100 nolnya itu ada 2. Nah, kita matikan juga di 02 di angka 200.000 sehingganya tinggal jadi 2.000 rupiah. Nah, kita kalikan 10 dikali 18 dikalikan dengan 2.000. Hasilnya 360.000 rupiah. Selanjutnya 12 dikali 1 hasilnya adalah 12. Sehingganya 360.000 dibagi 12 hasilnya 30.000 rupiah. Nah, selanjutnya jumlah tabungan Fitri selama 10 bulan. Ingat, jumlah tabungan itu rumusnya adalah TA sama dengan M tambah B. Modal ditambahkan dengan bunga. Nah, modal di sini kita adalah 200.000 rupiah. Dan bunganya adalah 30.000 rupiah. Sehingga jumlah tabungan Fitri selama 10 bulan adalah 230.000 rupiah. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 rupiah dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil itu sebesar 920.000 rupiah. Berapa lama kakak menabung? Nah, kalau tadi kita menentukan tabungan akhir ya, jumlah tabungannya. Nah, sekarang kita menentukan berapa lama kakak itu menabung. Di sini sudah ada modal awal yaitu 800.000 rupiah. Selanjutnya ada persentase bunga yaitu 9%. Dan bunganya, bunga dalam bentuk rupiahnya ya, bunga dalam bentuk rupiahnya itu hasil yang kita tabung, hasil yang kakak tabung yaitu 920.000 rupiah itu kita kurangi dengan modal. Nah, bunganya kita dapatkan 120.000 rupiah. Maka kita tinggal masukkan saja bunga N bulan sama dengan N per 12 dikalikan 8 dikalikan B persen dikalikan dengan M. Nah, kita ketahui bunga N bulan itu adalah 120.000 rupiah. Nah, N per 12 tetap karena N belum kita ketahui berapa. Sedangkan B persen itu adalah 9%. Bisa kita tuliskan 9 per 100. Dikalikan dengan modalnya. Nah, di sini pasti kalian kebingungan bagaimana mengalihkan angka-angka seperti ini. Nah, kita perhatikan dulu angka 0 yang ada di angka 120.000 rupiah dan 800.000 rupiah. Nah, di sini kita kurangi nolnya ya. Kita bagi-bagi supaya tidak terlalu besar angkanya. Jadi yang pertama kita hilangkan 0,3 di sini ya di 120.000 rupiah. Kita hilangkan juga 0,3-nya di 800.000 rupiah. Sehingganya di 120.000 rupiah itu tinggal menjadi 120 dan 800.000 tinggal menjadi 800 saja. Selanjutnya ada yang menjadi pembilangnya tinggal N, 9 dan 800. Sedangkan yang menjadi penyebutnya adalah 12 dengan 100. Nah, kita masih bisa kurangkan lagi nolnya. Ini nolnya masih bisa ya. Jadi kita hilangkan lagi 0 yang pada angka 100 dengan 0 yang ada pada angka 800.000 pada angka 800. Sehingganya hasilnya tinggal angka 8 doang. Nah, kita kalikan
N dikali 9 dikali 8 hasilnya adalah 72N. Nah, 9 dikali 8 kan 72. Dikalikan dengan N hasilnya 72N. Dibagi dengan 12 dikali 1 sama dengan 12. Nah, 12 di sini kita pindahkan angka 12 ini ke ruas yang di sebelah di samping dengan 120. Di sini menjadi kali karena semula 12 itu adalah dibagi. Nah, di saat dia dipindahkan dia menjadi perkalian. Sehingganya 120 dikalikan dengan 12 sama dengan 72N. 72N di atas tetap ya. Jadi 120 kali 12 sama dengan 72N. Selanjutnya 120 kita kalikan dengan 12. Hasilnya adalah 1440 sama dengan 72N. Masih sama dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Untuk menghilangkan 72 di depan N, itu kita harus bagi dengan angka itu sendiri. Jadi kita bagikan dengan 72. Jadi 1440 dibagi dengan 72 hasilnya adalah 20. Sehingga N-nya itu adalah 20. Jadi, lama kakak menabung adalah 12 bulan. Paham ya? Kalau kurang paham, kalian buka lagi kembali, kalian lihat-lihat kembali lagi penjelasannya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Ayah menyimpan uang di bank sebesar 25 juta rupiah. Setelah 2 tahun, tabungan ayah menjadi 29 juta rupiah. Berapakah persentase bunga tabungan per tahun yang diberlakukan bank tersebut? Jadi di sini yang ada itu adalah modalnya, yaitu 25 juta. Bunganya dalam bentuk rupiah itu adalah 29 juta dikurangi dengan 25 juta rupiah. Hasilnya 4 juta rupiah. Jadi bunga selama dia menabung ini adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya laba menabung. N-nya itu adalah 2 tahun. Nah, karena di sini dia N-nya itu adalah 2 tahun, maka kita menggunakan rumus bunga selama N tahun. Jadi jangan menggunakan bunga selama N bulan lagi. Jadi kita menggunakan rumus N tahun. Karena di sini 2 tahun, kecuali dia 1 tahun, maka kita menggunakan bunga yang 1 tahun. Tapi karena ini N tahun, maka kita menggunakan rumus juga N tahun. Jadi kita gunakan adalah bunga N tahun, rumusnya adalah N dikali B persen dikalikan dengan modal. Nah, bunganya itu adalah 4 juta rupiah. Jadi N-nya adalah 2. N-nya itu 2 tahun ya. Dan B persen itu adalah B per 100. Dikalikan dengan modalnya adalah 25 juta rupiah. Nah, 4 juta kita tetap tulis. Kita turunkan ke bawah. Kita kalikan 2 dikali B dikalikan dengan 25 juta rupiah. Hasilnya adalah 50 juta B. Jangan lupa B-nya ya. Per 100. Nah, 50 juta dibagi dengan 100 itu hasilnya adalah 50.000 rupiah. Jangan lupa 50.000 rupiah B ya. Selanjutnya untuk menjadikan B itu hanya B, itu kita bagikan dengan 4 juta rupiah itu kita bagikan dengan 50.000 rupiah. Hasilnya adalah B sama dengan 8. Maka persentase bunga tabungan per tahun yang diberlakukan bank adalah 8%. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke diskon. Pasti kalian pernah mendengar kata diskon kan? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Disinilah banyak kita mendapatkan diskon. Ada di toko. Ya betul, kalau di pasar jarang ya ada diskon, tetapi kalau di pertokoan pasti ada diskon. Nah, menjelang akhir tahun, banyak pusat perbelanjaan yang menggelar diskon. Pada gambar di samping tertera diskon sebesar 20%. Tahukah kamu apa maksud bilangan persen pada diskon tersebut? Jadi ada kata di situ ditulis diskon 20%. Itu artinya kita mendapatkan potongan harga 20% dari
harga awal. Jika harga awalnya itu 100.000, maka kita kurangkan dengan 20%-nya. Itulah yang akan kita bayar. Jadi diskon itu adalah potongan harga. Jadi ingat ya, diskon adalah potongan harga. Nah, jika harga awal itu kita misalkan dengan A, persentase diskon itu kita misalkan dengan persen D, dan besar diskon kita misalkan dengan D. Harga barang setelah diskon itu kita misalkan dengan B, maka rumusnya menjadi besar diskon atau D itu adalah persen D dikalikan dengan A, yaitu persentase diskon kita kalikan dengan harga awal. Itu besar diskon ya. Itu rumus besar diskon. Selanjutnya, harga barang setelah diskon. Nah, setelah kita mendapatkan potongan harga, kita akan membayar sesuai dengan setelah kita mendapatkan potongan harga. Nah, harga barang setelah diskon itu ya, kita misalkan dengan B. Rumusnya adalah A dikurangi dengan D. Jadi harga awal kita kurangi dengan besar diskon. Nah, itulah harga yang harus kita bayar ya. Jadi harga awalnya kita kurangi dengan diskonnya. Selanjutnya, kalau kita mencari persen diskon atau persen D, itu rumusnya adalah D per A dikalikan dengan 100%. Jadi besarnya diskon dikalikan dengan harga awal. Itulah rumus yang kita gunakan ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Suatu toko memberikan potongan harga sebesar 20% untuk setiap pembelian barang yang tersedia. Jika Arif membeli baju seharga Rp75.000, berapakah ia harus membayar? Jadi di toko tersebut dia mendapatkan diskon sebesar 20%. Dengan harga awal bajunya itu adalah Rp75.000. Berapakah harga yang harus Arif bayar? Nah, kita jawab. Pertama kita tentukan dulu harga awalnya, yaitu Rp75.000. Sedangkan persentase diskon adalah 20%. Selanjutnya kita menentukan besar diskonnya. Besar diskon itu adalah D. Rumusnya seperti yang di pertama tadi, yaitu persen D dikalikan dengan A. Jadi persen D itu adalah 20% dikalikan dengan Rp75.000. Nah, 20% itu bisa kita tuliskan 20/100 dikalikan dengan Rp75.000. Nah, untuk mempermudah kita menghitungnya, kita hilangkan angka nolnya ya. Jadi angka nol yang di 100 dengan angka 02 yang ada di angka 100 dan 02 juga yang ada di Rp75.000. Jadi hasilnya tinggal 750. Nah, kita kalikan dengan 20, hasilnya adalah 15.000. Itu besar diskon ya. Jadi kita mendapatkan diskon itu sebesar Rp15.000. Nah, harga setelah diskon atau B itu rumusnya adalah A dikurangi dengan D. Harga awal dikurangi dengan diskon. Jadi harga awalnya Rp75.000 kita kurangkan dengan diskonnya Rp15.000. Hasilnya Rp60.000. Jadi Arif harus membayar Rp60.000. Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Emus membeli 40 buah buku tulis dengan harga Rp60.000. Karena mendapatkan potongan harga, maka Emus hanya membayar Rp45.000. Tentukan besar persentase diskon buku tulis tersebut. Jadi, Emus ini dia membeli buku itu dengan harga Rp60.000 ya. Jadi, harga awalnya itu adalah Rp60.000. Sedangkan harga yang dibayar adalah Rp45.000. Jadi kita tentukan besar diskonnya adalah Rp60.000 dikurangi dengan Rp45.000. Hasilnya Rp15.000. Jadi besar diskon yang diberikan oleh toko tersebut adalah Rp15.000. Selanjutnya kita tentukan besar persentase diskon tersebut dengan rumus persentase diskon yang tadi ya, yaitu persentase diskon sama dengan D per A dikalikan 100%. Nah, persen D itu adalah D-nya itu 15.000. Kita bagikan dengan Rp60.000. Jadi 15.000 kita bagikan dengan Rp60.000 dikalikan dengan 100%.
Nah, di sini di atas di angka 15.000 itu ada 3 nol dan di angka 60.000 itu ada 3 nol. Jadi kita hilangkan sehingga tinggal jadi 15/60 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 25%. Jadi persentase diskon buku tulis tersebut adalah 25%. Paham ya? Jika kurang paham, kalian bisa buka kembali video ini dan kalian nonton kembali dan kalian pahami. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan tidak pernah saya lupa untuk selalu mengingatkan kalian untuk jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.